Hai, selamat datang di channel Kang Santai. Oke, akhirnya sekarang winter 2022 dan artinya Arifureta musim kedua rilis. Dan karena channel ini sebenarnya pada awalnya didedikasikan untuk membahas Arifureta, nggak mungkin lah saya melewatkan untuk membahas anime yang light novelnya merupakan favorit saya ini. Ya, meskipun saya harus tunggu sampai setidaknya 3 episode pertama rilis. Oke, tanpa berlama-lama lagi mari kita bahas, tapi sebelumnya bagi kalian yang belum subscribe mungkin bisa dipertimbangkan ulang untuk subscribe channel kecil ini sebagai bentuk dukungan. Oke, mari kita mulai. Pertama dan yang paling mengejutkan adalah sebuah scene tepat sebelum lagu pembuka diputar. Ya, scene yang menayangkan Hajime yang sedang berduel 1 lawan 1 dengan Noin. Scene ini mungkin terlihat biasa aja dan udah umum kita temukan dalam tayangan anime lain. Tapi kalau kita berpedoman pada season pertama Arifureta, kita bakal ngerasa perbedaan yang cukup signifikan ya, sangat luar biasa bedanya. Di season kedua ini, mereka tahu bahwa cukup selipkan satu potongan scene paling menarik untuk membuka season. Maka impresi penonton akan jauh lebih baik ketimbang memberikan scene yang gak jelas, overlapping, dan terasa seperti percobaan timelapse yang gagal. Meskipun begitu, saya nggak bisa menyalahkan tim produksi season pertama yang memang sepertinya dituntut untuk ngeras banyak volume dengan alur cerita yang kompleks ke dalam satu season saja. Oke, yang jelas, impresi pertama saya saat memulai nonton season kedua ini didongkrak naik oleh scene ini. Ya, akhirnya kita bisa berharap lebih pada adaptasi Arifureta. Selanjutnya, opening yang sangat jauh lebih baik ketimbang season pertamanya. Bukannya ingin mendiskreditkan opening di season pertama ya, tapi menurut saya, musiknya yang di season pertama itu kerasa kurang cocok untuk dipasang ke dalam Arifureta dengan mempertimbangkan alur cerita Arifureta itu sendiri. Ya, meskipun pada awalnya saya kira ini lagu season 2 kok biasa aja, tapi saat saya coba dengerin ulang dan bandingkan dengan opening pertama, ini jauh lebih baik. Tapi kembali lagi, untuk opening, ini tergantung selera masing-masing. Penjelasan saya tadi pasti cukup bias untuk hal ini. Untuk endingnya sendiri saya rasa ya gitu-gitu aja ya. Nggak semenarik openingnya, meskipun ya lebih mendingan lah. Setelah opening mari kita bahas episode 1. Tepat setelah opening berakhir, saya langsung bertanya-tanya. Ini kok agak berubah ya? Rasanya dulu mereka langsung di Gurun Gruen deh, tapi malah sekarang POV-nya di istana. Saya akhirnya coba cross-check ke light novel volume 5 dan bener aja. POV-nya harusnya ke Perti Hajime dan bukan ke Perti Hiro di istana. Tapi ternyata ini bukan masalah karena transisinya bagus banget dari Shizuku yang bergumam tentang bagaimana keadaan Perti Hajime, lalu langsung masuk ke scene POV Perti Hajime di Gurun Gruen. Gila, bagus banget ini. Oke. Nah, di Gurun Gruen saya rasa cukup biasa aja. Tapi ternyata ada sesuatu hal yang baru saya sadari dan kayaknya kurang kita dapatkan di season pertamanya. Romance komedi. Ya, Yue sebagai main heroine di season 1 lebih banyak mendapatkan porsi romance dibandingkan Sia dan Tio. Atau bahkan di season 1 gak ada ruang sama sekali untuk selain Yue. Tapi di season 2 ini, romance komedinya jadi lebih kental dengan hadirnya Kaori dalam Perti Hajime. Ini sesuai dengan yang saya katakan pada video saya beberapa bulan lalu. Kaori melengkapi cerita Arifureta menjadi bernuansa romance komedi, yang mana dalam tanda kutip bertarung berebut Hajime dengan Yue. Dan juga kalau kita lihat-lihat, scene Gurun Gruen di episode 1 ini adalah munculnya monster CGI pertama kali di season 2. Tapi saya sepertinya sudah salah menilai dengan berpatokan dari season 1 yang ampas banget CGI-nya. Arifureta musim kedua ini telah melakukan perbaikan yang benar-benar jauh melampaui ekspektasi awal saya. Bahkan ketika trailer pertama dirilis sekitar 9 bulan yang lalu, saya sempat berkomentar kalau CGI-nya lagi-lagi tidak bisa diharapkan.
Tapi nyatanya CGI-nya sudah sangat lebih baik meskipun jauh dari sempurna. Ya setidaknya itu sudah sangat membantu lah. Cerita bagus jadi terasa sia-sia kalau monsternya ala-ala sinetron TV. Bahkan kalau saya bisa lompat ke episode 2 atau 3, CGI di sana bahkan lebih bagus lagi. Sampai-sampai saat saya nonton, sempat saya pause tayangannya dan memandangi layar seakan gak percaya kalau ini Arifureta. Oh iya, sejauh ini saya belum notice pemotongan cerita yang terlalu berdampak di season 2 ini. Berbeda dengan season 1 yang sepertinya seharusnya dibuat dalam 2 cour atau setidaknya 1,5 cour, tapi dipangkas sampai hanya bersisa 13 episode. Pemotongan cerita yang saya ingat pasti dari light novel di season 2 ini cuma pemotongan scene yang kalau ditampilkan bakalan ngerubah rating usia. Ya, seperti yang pernah dikatakan Megane Sensei, Arifureta dipaksa untuk jadi lebih aman. Ya, overall mereka kelihatannya nggak mau ngulangi kesalahan atau mungkin kekurangan di season pertama yang nyekip cerita seenaknya. By the way, setelah saya tonton dan renungkan episode 3, kelihatannya episode 3 terlalu kompleks dan saya jadi pingin bikin video pembahasan tersendiri. Jadi mungkin kita akan langsung masuk ke kesimpulan. Kesimpulannya, Arifureta musim kedua ini bukan lagi kaleng-kaleng. Apalagi kalau kalian sudah ngikuti light novelnya. Bukan hanya worth untuk ditonton, tapi rugi banget kalau ngelewatin nonton adaptasi season kedua ini. Banyak sekali hal-hal menarik yang mungkin gak kita dapatkan di season 1. Meskipun ada satu hal yang perlu ditekankan, komedi cringe yang makin cringe. Ya, meskipun Arifureta memang dalam light novelnya sendiri sering diselingi sama komedi, tapi untuk komedi di season 2 ini rasanya terlalu sampai saya beberapa kali berpikir dan mengingat-ingat, scene ini emangnya beneran ada? Serius, saya nggak masalah dengan komedi, tapi komedi di season 2 kali ini malah ngebunuh development karakter yang udah dibangun susah payah dalam 13 episode season 1. Kalau ini spin-off masih oke lah ya, tapi ini seri utama loh, nggak pantas aja liatnya gitu. Oke, mungkin segini dulu. Nantikan video saya yang bakal ngebahas episode 3 secara mendalam. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf jika ada pembahasan yang keliru. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai bertemu di video selanjutnya.